Shalom, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 42, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Hari Jumat dikasih oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin.
Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 13 dan ayat 14. Mazmur 92 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma, ia akan berkembang seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan tumbuh dengan subur di pelataran Elohim kita. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur dan kita bersuka cita untuk ayat firman Tuhan ini. Orang yang benar, orang yang memelihara hubungannya dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dia akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Berarti dia akan bisa terus menjadi berkat di dalam kehidupannya. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat untuk sekeliling kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Dan seperti pohon kurma yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, kita pun bisa dapat menjadi berkat untuk banyak orang di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Apakah kita masih muda ataukah kita sudah lanjut usia, kita akan menjadi berkat. Firman Tuhan katakan akan tumbuh dengan subur di pelataran Elohim kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita membaca Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan saya minta kesediaan Saudari Eli bisa membacakan Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 92 ayat 1 sampai 9. Nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk bersyukur kepada Yahweh dan bermazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu pada pagi hari dan kesetiaanmu di setiap malam hari. Dengan nada alat musik 10 dawai dan nada kecapi pada nada musik yang mengalun dengan harpa. Sebab Engkau, Yahweh, yang telah membuatku bergembira atas karyamu, aku akan bersorak atas perbuatan-perbuatan tanganmu. Ya Yahweh, betapa besar perbuatanmu, betapa dalam rancanganmu. Orang yang kasar tidak mengetahuinya. Orang yang bodoh tidak memahaminya. Ketika orang fasik bersemi bagaikan rerumputan dan semua pelaku kejahatan merajalela, itulah saatnya mereka akan dimusnahkan sampai selama-lamanya. Namun Engkau, Yahweh, Engkaulah yang paling tinggi untuk selamanya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Adalah baik untuk bersyukur kepada Yahweh dan bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu pada pagi hari dan kesetiaanmu di setiap malam hari. Mari kita menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, baik pada pagi hari maupun pada malam hari, mengucapkan dan mengumumkan
kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 428. Sungguh indah kabar mulia, kita mau mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya, kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat, dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menyegarkan, menguatkan, memberikan inspirasi, memberikan arahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dan juga apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Firman-Lah kami siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan membahas bagian terakhir, ya, benar-benar yang terakhir dari Kisah Rasul. Ya, luar biasa, ini berapa bulan kita membahas Kisah para Rasul, ya, dan ini satu pelajaran yang penting untuk setiap kita untuk memahami, ya, keseluruhan dari Kisah para Rasul. Dan pagi ini topik kita adalah Injil tidak dapat dibelenggu. Ya, itu yang menjadi inti dari Kisah Rasul, Kisah para Rasul, pasal 28 ayat 17 sampai 31. Ya, Injil tidak dapat dibelenggu. Nah, ayat kuncinya itu bisa kita lihat di dalam Kisah para Rasul 28 ayat 31. Ya, di situ dikatakan Paulus memberitakan kerajaan Elohim, ya, dan mengajar mereka mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu fokus dari, ya, pemberitaan Paulus. Ya, memberitakan kerajaan Elohim, mengajari mereka mengenai Tuhan Yesus Kristus, ya, karena Yesus Kristus adalah kerajaan surga, kerajaan Elohim yang sudah datang ke dalam dunia. Ya, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang menghambat. Ya, jadi Injil itu tidak bisa dihambat oleh siapapun, ya, oleh orang Yahudi, oleh penguasa Roma, ya, oleh siapapun, bahkan oleh setan sekalipun. Ya, Injil atau pemberitaan Injil tidak bisa dihambat. Ya, dia akan terus maju. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam teks ini bagian terakhir, ya, itu perjalanan Paulus dikatakan hampir berakhir. Ya, ini benar-benar bagian terakhir dari Kisah para Rasul. Ya, dan kita melihat bagaimana di dalam perjalanannya, ya, dia mengalami begitu banyak kesulitan. Ya, dia dipenjara. Ya, dia dituduh menista agama Yahudi atau tradisi Yahudi. Ya, jadi para pemberita Injil itu sudah biasa itu, ya. Itu mereka dipenjara, dan bahkan di Indonesia, ya, kita ketemu dengan orang-orang yang memberitakan Injil, dia dipenjara. Ya. Kemudian dia mengalami kapal karam, ya, dia mengalami digigit ular, ya, kita sudah bahas itu, dan juga bagaimana dia dibelenggu oleh tentara Roma. Ya, selama beberapa tahun, ya, dia dipenjara, ya, mulai di Yerusalem, ya, dibawa dengan begitu banyak tentara mengawal sampai kalau nggak salah 200, dibawa ke Kaisarea. Ya, dari Kaisarea dia ditawan, ya, kemudian dia harus menghadapi itu sidang pengadilan, lalu kemudian dia dibawa sampai ke Roma. Ya, jadi itulah perjalanan dari Rasul Paulus. Ya, nah, tetapi di balik semua kesulitan yang dia alami, kita melihat bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bisa dipenjara. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah bisa dibelenggu. Kita melihat bagaimana negara-negara yang sangat anti, ya, dengan
ya penginjilan, ya anti dengan kekristenan, ya Tuhan melakukan terobosan-terobosan, ya firman-Nya tetap bisa diberitakan, dan justru negara-negara yang begitu sulit ya untuk memberitakan Injil di sana, Cina misalnya, ya Iran misalnya, justru negara-negara seperti itu mereka mencatat pertumbuhan kekristenan yang sangat-sangat tinggi. Ya, nah ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus tiba di Roma ya. Jadi bagian terakhir itu dia tiba di Roma sebagai tahanan. Ya, dia tiba di Roma sebagai tahanan. Ya, yang harus memperlihatkan pembelaannya ya di hadapan kaisar. Namun Tuhan sudah berjanji kepadanya. Ya, dalam Kisah Rasul 23 ayat 11 ya itu Tuhan sudah ya itu menetapkan ya bahwa Paulus harus bersaksi juga di Roma. Ya. Nah, apa yang tampak sebagai kegagalan ternyata adalah penggenapan dari rencana Tuhan. Ya, kalau Anda lihat sekarang Italia, Roma, ya, itu sekarang adalah pusat kekristenan kan? Ya, itu pusat eh, di mana mayoritas orang Kristen di situ. Ya, dulu tidak seperti itu. Zaman Rasul Paulus mereka adalah para penyembah berhala. Ya, tapi sekarang kemudian mereka menjadi orang Kristen Eropa. Ya, bukan hanya Italia, Inggris, Jerman dan sebagainya. Ya, dulu mereka adalah para penyembah berhala, sekarang mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, ya bagaimana kesetiaan kepada Tuhan ya tetap terlihat di dalam kesulitan. Jadi walaupun Paulus itu mengalami begitu banyak kesulitan, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, dan juga itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita mengalami kesulitan, ya suami sakit, ya kan, usaha mungkin ya belum mengalami kemajuan, ya, atau apapun ya masalah dalam kehidupan kita, ya kita mengalami kesulitan, kita tetap harus setia kepada Tuhan. Itu yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus. Ya, ayat 17 sampai 20. 3 hari kemudian Paulus mengundang orang-orang Yahudi yang terkemuka. Dan setelah mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, walaupun aku tidak melakukan kesalahan terhadap bangsa kita dan adat istiadat leluhur, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke tangan orang-orang Roma sebagai tahanan." Ya, di sini Paulus dia mengalami ketidakadilan. Ayat 18. Dan setelah memeriksa aku, mereka bermaksud melepaskan aku. Karena tidak ada satupun kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Namun karena orang-orang Yahudi menentangnya, aku terpaksa mengajukan banding kepada kaisar. Tetapi bukan untuk menyalahkan bangsaku sendiri. Ya, oleh sebab itulah aku memanggil kamu, karena aku ingin melihat dan berbicara denganmu. Ya, sebab demi pengharapan orang-orang Israel, aku diikat dengan rantai ini. Ya, demi pengharapan orang-orang Israel, aku diikat dengan rantai ini. Yang dia beritakan itu adalah pembebasan bagi umat Tuhan. Ya, pembebasan bagi orang-orang Israel, pembebasan bagi orang Yahudi. Ya, tetapi justru apa yang dia sampaikan itu membuat dia dipenjara, ya diikat dengan rantai. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Paulus dia segera mengundang para pemimpin Yahudi. Ya, ia menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, ya, dia juga bukan pemberontak, ya, dan dia tetap setia kepada bangsanya. Ya. Nah, dan ini alasan mengapa dia dipenjara, karena dia memberitakan pengharapan Israel. Orang Israel menantikan kedatangan Mesias, mengharapkan kedatangan Mesias, tapi ketika Tuhan datang di dalam diri Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh para nabi, ya mereka menolaknya. Ya, jadi itu yang terjadi pada Paulus. Karena pengharapan Israel, aku diikat. Nah, kita bisa belajar dari yang dikatakan atau dialami Paulus ini,
bahwa kesulitan itu bukan alasan berhenti bersaksi. Ya, walaupun kita mengalami kesulitan, kita harus tetap bersaksi ya bagi Kristus. Ya, jadi orang percaya dipanggil untuk tetap menjadi saksi, bahkan ketika kita sakit. Ya, saya dulu pernah mengenal seorang misionari yang mengalami sakit yang sangat berat, ya, kanker lever. Ya, yang kami datang untuk menghibur dia, tetapi yang terjadi dia menghibur kami. Bahkan di dalam penderitaannya, dia tetap bersaksi akan kebaikan Tuhan. Ya, jadi walaupun mengalami sakit, walaupun mengalami kehilangan pekerjaan, ya jangan takut tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, hari ini ada jutaan itu sarjana nganggur, bingung. Ya, itu tidak tahu mau kerja di mana. Tapi jangan khawatir. Ya, bagi anak-anak Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, itu kan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, kalau kita dalam hidup ini, kita benar-benar mendedikasikan hidup kita untuk mencari kerajaan Tuhan, ya, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, jangan khawatir ya dengan pekerjaan. Pekerjaan akan mencari Anda. Berkat itu akan mencari Anda ya, mencari kita seperti ya itu Raja Daud dia mengatakan dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Ya. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya kemurahan dan kebaikan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, kemurahan dan kebaikan akan mengikuti aku. Ya, tidak perlu hidup itu kejar-kejar berkat. Ya, bagi anak-anak Tuhan, berkat itu diberikan bahkan pada waktu kita sedang tidur. Tuhan memberikan berkat. Ya, itu kalau bersama dengan Tuhan, kita akan melihat ya bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Ya, dia mengalami sakit, kehilangan pekerjaan. Walaupun difitnah ya dalam dunia ini, ya itu akan selalu ada orang-orang yang nggak senang dengan kita. Anda mau dimanapun, Anda bekerja dimanapun, pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Apalagi kalau ya kita pekerjaannya bagus, ya kan? Kemudian jabatan kita naik, gaji kita naik, ada orang-orang yang nggak senang. Ya, mereka merasa iri. Bahkan itu bisa jadi teman dekat kita sendiri. Ya, dan bisa jadi kemudian kita difitnah. Ya, nah, tetapi kita tidak perlu khawatir. Ya, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Ya, walaupun mengalami tekanan. Ya, Paulus mengalami tekanan yang sangat berat. Ya, kami punya teman di Sabah, dia seorang penginjil, ya ex-Muslim, yang sekarang sedang mengalami tekanan luar biasa karena dia harus ya, dipanggil ya ke sidang syariah. Ya, jadi kalau di Malaysia itu orang tidak boleh dia pindah agama. Kalau Islam ya Islam aja gitu loh. Kalau dia pindah agama maka dia akan disidang dan dia bisa dimasukkan ya di penjara untuk mencuci otak dia lagi agar kembali ke agamanya yang lama. Ya, itu di Malaysia itu seperti itu. Dan tidak ada kebebasan untuk memilih agama. Ya. Nah, jadi mengalami tekanan. Nah, kita belajar bahwa kesaksian paling kuat itu sering muncul waktu seseorang mengalami penderitaan. Ya, kesaksian paling kuat sering muncul dari penderitaan selama yang bersangkutan itu setia kepada Tuhan. Ya, sepenuhnya hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, tapi kalau waktu kita menderita justru kita nggak peduli sama Tuhan, ya hidup tidak mencari Tuhan, ya kita tidak akan mendapatkan kekuatan dan solusi, ya tidak mendapatkan jalan keluar. Ya. Nah, jadi ini yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Ya, dia dipanggil untuk tetap menjadi saksi walaupun dia mengalami kesulitan di dalam hidup.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa yang menentukan respon terhadap Injil itu adalah hati manusia. Tuhan itu tidak bisa paksa kita untuk bertobat atau untuk datang kepada Dia, nggak bisa. Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada setiap orang. Ya. Saya dan Ibu Pendeta, kami memberitakan Injil, ya, ada yang mendengar, ada yang nggak, itu nggak mendengar. Itu sama seperti Anda juga ya, ketika Anda men-sharingkan Injil, ya kepada siapapun, bisa ada yang merespon positif, ada yang menolak. Ya. Nah, jadi hati manusia itulah yang menentukan respon terhadap Injil. Ayat 21. Kemudian mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat apapun dari Yudea mengenai engkau. Juga tidak ada seseorang pun yang datang memberitahukan hal-hal yang buruk mengenai engkau. Namun kami ingin mendengar dari engkau mengenai keyakinanmu, karena kami mendengar bahwa sekte ini telah ditentang di mana-mana. Ya, kekristenan itu dianggap sebagai sekte, bidat, ya, aliran sesat di dalam agama Yahudi. Itulah pandangan terhadap kekristenan pada waktu itu. Ya, pandangan terhadap murid-murid Yesus pada waktu itu. Makanya dia ditentang di mana-mana, ditentang oleh orang Roma yang menyembah berhala, juga ditentang oleh ya orang-orang Yahudi yang menganggap ini adalah sekte sesat. Ya, itu sama seperti Ahmadiyah itu kan. Tapi mereka ada di dalam sinagoga dan mereka juga masih menganggap diri mereka sebagai orang Yahudi, tetapi orang Yahudi Mesias, the Messianic Jews, yang percaya Yesus sebagai Mesias. Ya, makanya dia disebut sebagai sekte. Setelah mereka menentukan suatu hari baginya, datanglah lebih banyak orang ke tempat tumpangan itu. Sejak pagi sampai petang, Anda bisa bayangkan berapa jam itu ya, Paulus. Dia menjelaskan, dia mengajar. Sejak pagi sampai petang, Paulus menjelaskan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Ya, berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ya, karena mereka ngertinya itu adalah Taurat, perjanjian lama. Ya, hukum Musa itu adalah kejadian, keluaran, ya, kemudian hakim-hakim, bilangan dan ulangan. Itu yang ditulis oleh Musa. Kemudian kitab para nabi. Ya, satu raja-raja, dua raja-raja, satu Samuel, dua Samuel. Ya, kitab Yesaya, Yehezkiel, Mika, Nahum, dan sebagainya sampai Maleaki. Ya, itu adalah perjanjian lama. Jadi berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia meyakinkan mereka tentang Yesus. Ya, Yesus sendiri kan dalam Injil Lukas, dia kepada dua muridnya yang waktu berjalan ke Emmaus, ya, dia menegur mereka dan itu mengatakan, mengapa kamu kok begitu lamban sekali untuk memahami? Ya, bukankah kitab Musa dan kitab para nabi, bahkan Mazmur itu berbicara tentang aku. Jadi perjanjian lama merujuk, dia menunjuk, dia menubuatkan kedatangan Mesias, kedatangan Kristus. Ya. Dan inti dari perjanjian lama itu adalah pengharapan akan kedatangan Mesias yang kemudian digenapi, ya, dan kita bisa membacanya, orang Yahudi bisa membacanya di perjanjian baru kalau mereka percaya. Tapi mayoritas orang Yahudi mereka tidak percaya. Ya, berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia meyakinkan mereka tentang Yesus. Ada orang yang dapat diyakinkan tentang apa yang dikatakannya. Tetapi ada juga yang tidak percaya. Selesailah pertemuan itu dengan pendapat yang berbeda-beda. Ya, terjadi dispute, perdebatan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Lalu Paulus berkata, memang tepatlah yang Roh Kudus katakan melalui Nabi Yesaya kepada leluhur kita. Yaitu pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah,
kamu akan mendengar dan mendengar, tetapi kamu tidak mengerti. Dan kamu akan melihat dan melihat, tetapi kamu sekali-kali tidak memahami. Sebab hati bangsa ini sudah dikeraskan. Ya, dan mereka mendengar dengan telinga yang berat. Dan mereka menutup matanya agar jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hati. Lalu mereka berbalik percaya kepada Injil. Ya, itu percaya Yesus adalah Mesias. Dan aku menyembuhkan mereka, kata Tuhan. Jadi orang Yahudi tetap mengeraskan hati sampai hari ini kan. Makanya lihat hidup mereka tidak pernah tenang. Selalu bergejolak, bergolak. Selalu ada musuh-musuh yang Tuhan izinkan untuk menyerang mereka. Hidupnya nggak pernah tenang tuh orang-orang Yahudi. Sampai hari ini. Ya, ayat 28, oleh karena itu haruslah kamu tahu bahwa keselamatan dari Elohim sudah disampaikan kepada bangsa-bangsa Yahudi dan mereka akan mendengarkannya. Jadi di dalam agenda besar Tuhan, orang-orang Yahudi mereka mengeraskan hati mereka dan itu yang Tuhan pakai kemudian supaya Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dan bangsa-bangsa non-Yahudi itu yang kemudian mendengar dan mereka percaya. Jadi kita ini non-Yahudi, kita seperti apa? Ya, dahan atau ranting yang dicangkokkan pada pokok, ya pokok keselamatan. Karena orang Yahudi menolak, itu dikatakan dicangkokkan. Ya, jadi berbahagialah kita kalau hari ini kita percaya Yesus itu adalah Mesias. Sehingga kita bisa menerima kedua kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebagai kebenaran, sebagai wahyu dari Tuhan. Ya, sementara saat yang sama orang Yahudi mereka masih menanti kedatangan Mesias. Ya, tapi saat yang sama mereka tidak lagi bisa, ya, tidak lagi melakukan yaitu persembahan kurban bakaran hewan untuk penebusan dosa. Lalu bagaimana caranya dosa mereka bisa ditebus kalau mereka tidak percaya kepada Kristus? Itulah dilema yang dialami orang-orang Yahudi sampai saat ini. Ya, nah jadi kita bisa melihat Paulus mengajar dari pagi sampai malam. Apa yang dia sampaikan? Taurat. Yang kelima kitab Musa, kitab nabi-nabi, yang kesemuanya merujuk, ya, mengantisipasi kedatangan Kristus. Ya, hasilnya apa? Sebagian ada yang percaya, sebagian nolak. Ya, yang percaya itu misalnya kalau sekarang itu ada Rabi Joseph Sulam, ya, orang-orang Yahudi Mesianik. Tetapi sebagian besar masih menolak, ya, orang-orang Yahudi masih menolak Kristus sebagai Mesias. Nah, jadi Paulus dia di sini mengutip Yesaya pasal 6. Di mana Yesaya mengatakan hati bangsa ini telah menebal. Ya, hatinya menjadi keras. Ya, masalah orang Yahudi adalah bukan kurangnya bukti. Masalahnya adalah hati yang keras. Nah, saudara, kita mesti hati-hati dengan hati kita. Ya, ada orang yang dia penampilannya lemah lembut. Orangnya sopan. Orangnya sabar. Ya, kalau dengan orang lain, dia hampir-hampir nggak pernah menyinggung orang lah, membuat marah. Tetapi kepada firman Tuhan, hatinya keras. Tidak mau mendengar. Ada satu poin di dalam itu pengajaran Yesus. Ya kan? Dia mengatakan apa?
Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut. Ya, di dalam perjanjian lama ada satu sosok yang dikatakan ya, orang yang sangat lemah lembut, tidak ada yang seperti dia. Ya, itu siapa? Tuhan sendiri ngomong, yaitu Musa. Musa itu orang yang sangat lemah lembut. Ya, tapi kalau kita lihat, apakah Musa itu, ya, dia terlihat ya sebagai sosok dengan karakter yang lemah lembut. Dia pernah bunuh orang. Dia pernah marah-marah kepada orang Israel sampai dia pukul batu. Dia pemimpin yang bisa sangat tegas banget. Nah, tetapi lemah lembut di sini dalam hal apa? Dalam hal ketika Tuhan berbicara kepadanya, dia mendengar dan dia melakukan. Ya, nah saudara, kita mesti hati-hati ya dengan hati kita ini. Ya, kalau kita menyadari atau merasa bahwa hati kita ini keras kepada Tuhan, kita harus segera bertobat. Ya, jangan miliki hati yang keras. Ya, kalau kita membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan, Tuhan sampaikan apa, kita harus taat. Ya, dan ketika kita menerima dan taat, itulah ya gambaran bahwa kita memiliki hati yang lemah lembut. Ya, tidak seperti orang Israel, tidak seperti orang Yahudi. Mereka mendengar, mendengar, mendengar. Mereka melihat, melihat, melihat. Berapa banyak mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan selama 3,5 tahun. Tapi orang yang sama yang melihat mujizat, yang kemudian berseru, salibkan dia, salibkan dia. Biarlah darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ya, jadi, walaupun mereka mendengar begitu banyak pengajaran Yesus, dan juga mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap tidak percaya. Kenapa? Karena hatinya keras. Saudara, hati-hati. Ya, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hati saya. Hati saya adalah milik. Jadilah kehendak. Ya, jadi miliki hati yang lemah. Jadi firman yang sama bisa menghasilkan dua respon. Ada yang percaya atau menolak. Kenapa? Ya, respon ada yang percaya dan menolak karena kondisi hatinya berbeda. Ada yang hatinya keras, dia menolak. Ada yang hatinya lemah lembut, dia percaya, dia mau dengar dan taat kepada firman. Ya, biarlah kita semua di sini hatinya lemah lembut. Bagian terakhir, saudara. Ya, bagaimana Injil terus maju ya walaupun hambatan datang. Injil tetap maju. Ayat 30. Paulus tinggal selama 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ya, dan ia menyambut semua orang yang datang kepadanya. Paulus memberitakan kerajaan Elohim dan mengajar mereka mengenai Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada seorang pun yang menghambat. Ya, Injil terus maju walaupun hambatan datang. Ya, jadi ini gambarannya. Bagaimana Paulus ya di rumah yang dia sewa, dia menyambut semua orang untuk datang menemuinya. Dia memberitakan ya kerajaan Elohim dan mengajar mengenai Tuhan Yesus Kristus dengan keberanian dan tanpa hambatan. Ya, kita bisa lihat di sini Paulus tinggal 2 tahun dalam tahanan rumah ya. Jadi dia itu kena tahanan rumah. Ya, tetapi ia menerima semua orang. Ya, ia memberitakan kerajaan Elohim, mengajar tentang Yesus. Jadi kita juga bisa lakukan hal yang sama. Anda sudah membaca, merenungkan begitu banyak kebenaran firman Tuhan.
Anda bisa sharing itu kepada siapa saja yang Anda temui. Di tempat kerja, di tempat bermain, ya, para tetangga kita. Ya. Dan hal yang luar biasa bisa kita lihat di sini dikatakan dengan segala keberanian dan tanpa hambatan. Ya, jadi ini menegaskan sekali lagi bahwa Injil itu tidak bisa dihambat. Ya, Injil akan terus berpenetrasi, ya, menjangkau semua orang. Ya, jadi kita bisa melihat Roma mengira mereka memenjarakan Paulus. Ya, tetapi yang sebenarnya adalah Paulus sedang menginjili Roma. Ya, Paulus sedang menginjili Roma. Bahkan banyak tentara istana mendengar Injil. Banyak tentara istana yang mendengar Injil. Kita bisa lihat itu di Filipi 1 ayat 12-14. Dikatakan di sini. Sekarang saudara-saudaraku, aku ingin kamu mengetahui bahwa apa yang terjadi pada diriku justru mendatangkan kemajuan bagi Injil. Sehingga menjadi jelas bagi seluruh istana dan setiap orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan karena pemenjaraanku itu banyak di antara saudara-saudara dalam Tuhan menjadi semakin berani memberitakan Injil. Ya, dikatakan menjadi jelas bagi seluruh istana dan setiap orang. Jadi bahkan kaisar sekalipun, para menterinya dan ya semua pasukannya, ya tentaranya, pengawal-pengawalnya, kemudian mereka menyadari bahwa Paulus ini dia dipenjara karena Kristus, bukan karena dia melakukan kejahatan. Ya, sehingga kemudian lambat laun sampai nanti kemudian tahun 300 sekian, ya Kaisar Konstantin kalau nggak salah itu kan, ya dia mendeklarasikan Roma sebagai ya negara Kristen, kekaisaran Kristen. Ya, dan ini salah satu andil dari Rasul Paulus. Ya, jadi Injil tidak pernah berhenti. Orang bisa dipenjara, pendeta bisa dibatasi, gereja bisa ditekan, tetapi firman Tuhan terus maju, ya. Firman Tuhan terus bergerak maju. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, Tuhan mau supaya kita tetap setia kepadanya, sekalipun hidup tidak mudah. Ya, sekalipun hidup kita tidak mudah, Tuhan mau kita tetap setia. Setialah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, milikilah hati yang terbuka terhadap firman. Ya, milikilah hati yang rendah hati kepada Tuhan, lemah lembut kepada Tuhan. Ya, jangan miliki hati yang keras. Kalau Tuhan bilang hari ini kita harus bertobat, bertobat. Kalau Tuhan bilang hari ini kau harus mengampuni saudaramu, sejahat apapun dia kepadamu, kau harus ampuni. Ya, jangan simpan amarah, jangan simpan sakit hati, dendam. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan bersyukur atas apa yang kau miliki hari ini, ucapkan syukur senantiasa, maka kita juga harus mengucap syukur. Jangan kemudian kita jadi syirik, iri hati, lihat orang lain, ya tetangga kita, ya kelihatan kok dia makin kaya, kok saya hidupnya begini aja. Ya, miliki hati yang terbuka terhadap firman. Jadikan setiap keadaan sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, dengan bilang kepada teman kita, Tuhan Yesus memberkatimu. Kiranya Tuhan menolongmu dalam hidup. Itu sudah satu kesaksian, ya, yang bisa kita lakukan kepada orang. Ya, nah, apakah saya sedang fokus? Ya, ini untuk kita renungkan. Apakah saya sedang fokus pada rantai saya atau misi Tuhan? Apakah kita sedang fokus pada kesulitan hidup yang sedang kita alami atau kita menyadari bahwa kita hidup ini ada misi? Ya, ini untuk Kora yang tinggal 2 hari lagi ya, nunggu pengumuman. Ya, itu terima saja, diterima atau tidak ya.
Kalau diterima berarti Tuhan punya misi untuk hidup. Ada misi Tuhan bagimu untuk kerja di Mafia. Ya, nah jadi fokus pada misi Tuhan, jangan fokus pada rantai, jangan fokus pada kesulitan hidup, ya. Jangan fokus pada sakit penyakit. Masalahnya adalah banyak dari kita ini tidak menyadari bahwa Tuhan punya misi atas hidup kita. Apa misi Tuhan atas hidup kita? Jadilah berkat, ya kan? Jadilah berkat. Tuhan mau hidup kita jadi berkat, ya, bukan hanya bagi keluarga kita, tapi bagi semua orang. Ya, supaya melalui hidup kita Injil Kristus bisa dibaca. Nah, sebagai kesimpulan, ya, jadi kisah para rasul itu bagian yang paling akhir, berakhir tanpa menceritakan kematian Paulus. Ya, menurut itu sejarah gereja nanti Paulus itu, ya, dia mati sebagai martir, ya, di Roma, ya, karena memberitakan Injil. Ya. Nah, tapi bagian itu berakhir tanpa menceritakan kematiannya. Mengapa? Jadi kita bisa lihat bahwa kisah para rasul itu, tokoh utamanya itu bukan Paulus, juga bukan para murid. Ya, tokoh utama di dalam kisah para rasul itu adalah Roh Kudus. Ingat ya, di awal mula kisah para rasul menceritakan apa? Yesus yang sudah bangkit, menjanjikan kedatangan Roh Kudus, lalu dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Lalu kemudian para murid semua memberitakan Injil, gereja berdiri, gereja mulai semakin bertumbuh. Sampai ke seluruh Israel, dan juga Timur Tengah, bahkan sampai ke Roma. Jadi tokoh utama di dalam kitab kisah para rasul itu bukan Paulus, tetapi tokoh utamanya adalah Roh Kudus yang terus membawa Injil ke seluruh dunia. Ya. Saya akan memperlihatkan satu ayat firman Tuhan sebelum kita menutup dari Matius pasal 24. Ya, Matius pasal 24 ayat yang jadi ayat 3 itu bicara tentang tanda-tanda zaman. Ya, tanda-tanda zaman itu ayat yang keempat ada penyesatan, ada yang mengklaim sebagai Mesias, ya, datang dalam nama Tuhan. Kemudian ayat yang keenam, ya, ada peperangan. Ayat yang ketujuh kelaparan, wabah penyakit dan seterusnya. Ayat 8 Yesus mengatakan semua ini merupakan awal penderitaan. Ayat 9 kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesengsaraan dan mereka akan membunuhmu, kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Ya, pada waktu itu banyak orang akan kecewa dan menolak aku dan mereka akan saling mengkhianati dan saling membenci. Kemudian banyak nabi palsu akan muncul ayat 11. Ayat 12 karena berlipat gandanya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13, tetapi siapa yang bertahan sampai pada akhir akan diselamatkan. Ayat 14 ini menarik. Tuhan Yesus mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Dan kemudian akan datang kesudahannya. Jadi kesudahan dunia itu akan terjadi, saudara, ketika Injil Kristus sudah diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua. Ya, dan setiap kita Tuhan panggil, ya, untuk melakukan itu. Ya, saya masih melakukan itu sampai saat ini. Ya, melalui YouTube, melalui Facebook, ya, melalui website, ya, yang orang tonton video, kesaksian dan sebagainya untuk membawa orang datang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita untuk tetap setia memberitakan Injil.
Amin. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta menutup kita dan sekaligus eh, menaikkan doa syafaat. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh tetap setia kepada firman Tuhan, walau apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya biarlah kami mendapatkan kekuatan dan penguatan senantiasa dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Karena dunia ini saat ini sangat membutuhkan firman Tuhan. Banyak orang yang hidup jauh dari firman Tuhan, jauh dari Tuhan. Banyak orang yang mengalami kelemahan, mengalami kegetiran, kepahitan di dalam hati, takut menghadapi kehidupan, kecewa, dan kacau hidupnya karena jauh dari Tuhan Yesus dan tidak mengenal firman Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan pakai kami untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil bagi sesama kami yang memerlukan, sehingga mereka boleh diselamatkan, mereka boleh disegarkan, mereka boleh dikuatkan kembali, dan mendapatkan hidup yang sesungguhnya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada pagi hari ini, kami juga berdoa Tuhan tolong kami, lancarkan dan bukakan pintu-pintu, berikan kami kemampuan, hikmat, untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, kami memiliki kekurangan, kelemahan, buka jalan Tuhan. Berikan waktu yang tepat untuk kami bisa menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk anak-anak Tuhan yang ada di Nigeria, di India, di Iran, di Mesir. Tuhan, Engkau melawat gerejamu. Berikan kekuatan dan berikan penghiburan bagi anak-anak-Mu di sana, di daerah-daerah, di negara-negara konflik, di negara-negara, di tempat-tempat yang sulit bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa sekalipun mereka mengalami kesulitan, tetapi melalui kesaksian hidup mereka akan ada banyak orang yang boleh dimenangkan. Kami berdoa untuk usaha-usaha pekabaran Injil, untuk lembaga-lembaga misi, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk para misionaris yang menjadi garis depan, Engkau memberkati dan melindungi mereka dari segala mara bahaya, rancangan kecelakaan dan kejahatan si jahat. Mereka yang dipenjara oleh karena nama Yesus, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Sekalipun mereka ada di dalam penjara, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saksi Kristus dan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi penyiksaan, kesesakan, kesakitan. Engkau tolong mereka Tuhan. Lawatlah anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong juga para pemimpin kami. Tolong mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan sendiri. Supaya hukum, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia boleh memerintah atas negeri ini. Kami berdoa supaya tidak ada lagi masalah-masalah intoleransi dan kekacauan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu pada pagi hari ini di dalam ibadah ini Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam peran dan tanggung jawab kami masing-masing Tuhan. Engkau beri kami kekuatan, berikan kami hikmat, supaya di dalam kami menjalankan peran dan tanggung jawab kami, di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, kami boleh terus menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita minta pimpinan Tuhan untuk memasuki minggu yang baru. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu.
Engkau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Ya. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.